Jika kita memperbesar skala planet kita, kita akan melihat lebih dari sekadar benua. Kita akan melihat jejak tak terhapuskan dari peradaban yang memilih untuk menentang semua batasan. Di sini, baja menjulang di antara awan, air mengalir mundur, dan mata raksasa mengamati keheningan kosmos. Ini adalah karya-karya yang bukan lagi milik teknik, tetapi milik legenda. Bersiaplah untuk perjalanan di mana yang mustahil menjadi konkret, baja, dan data. 11 megaproyek Tiongkok yang selamanya mendefinisikan kembali apa yang mampu dibangun oleh umat manusia. Jembatan di atas kekosongan. Ketika tanah tidak ada. Di jantung Provinsi Yunnan, alam memahat penghalang yang selama ribuan tahun menjadi titik akhir. Ngarai besar Sungai Jinsha bukan sekadar lembah. Itu adalah luka menganga di kerak bumi, dengan dinding vertikal yang menukik lebih dari setengah kilometer ke sungai yang deras di bawahnya. Bagi masyarakat di kedua sisinya, menyeberanginya berarti penurunan yang melelahkan dan berbahaya di jalan tanah, penyeberangan sungai, dan pendakian yang sama beratnya di sisi lain. Perjalanan 4 jam untuk menempuh jarak, jika diukur lurus, yang dapat ditempuh burung dalam hitungan detik. Geografi di sini tidak memungkinkan adanya jembatan. Ia melarangnya. Tidak ada batuan dasar yang stabil untuk menancapkan pilar, hanya udara yang padat dan jurang. Teknik konvensional menyerah pada lanskap ini. Tetapi Tiongkok abad ke-21 tidak. Tanggapannya bukanlah mencari medan yang lebih mudah, tetapi sepenuhnya mendefinisikan ulang konsep jembatan. Jembatan Ngarai Besar Jinsha adalah struktur yang lahir dari penolakan terhadap kondisi tanah. Dengan jalan raya yang tergantung 625 meter di atas sungai, ketinggian yang melebihi Menara Shanghai, kolosus baja dan beton ini, sejak pembukaannya, telah menjadi jembatan tertinggi di planet ini. Konstruksinya merupakan tindakan keseimbangan dan presisi yang ekstrim. Karena tidak dapat membangun menara dari dasar ngarai, semua pekerjaan dilakukan dari tepi tebing. Balok baja seberat ribuan ton dirakit di udara, membentang dari setiap tepi hingga bertemu di tengah jurang dengan toleransi milimeter. Roket digunakan untuk meluncurkan kabel pemandu awal melintasi jurang. Kereta api yang melintasi teks dunia. Jika jembatan Jinsha menantang jurang vertikal, proyek lain menghadapi permusuhan horizontal paling ekstrim di planet ini. Rute antara Chengdu di Provinsi Sichuan dan Lhasa di daerah otonomi Tibet secara luas dianggap sebagai tantangan teknik perkeretaapian paling berat yang pernah dilakukan. Ini bukan hanya medan. Ini adalah medan pertempuran geologis. Jalur ini melintasi tabrakan aktif lempeng Indo-Australia dan Eurasia di Pegunungan Hengduan, salah satu zona seismik paling ganas di bumi. Di sini gempa bumi sering terjadi, tanah longsor besar-besaran adalah hal biasa, dan ketinggian melonjak dari 500 meter menjadi lebih dari 4.000 meter, melintasi daerah permafrost dan jalur pegunungan di mana kadar oksigen dapat turun hingga serendah 40%. Bernapas di sini sulit. Membangun jalur kereta api dengan presisi milimeter bagi banyak orang adalah fantasi bunuh diri. Jalur kereta api Sichuan Tibet adalah perwujudan dari fantasi itu. Dengan total panjang yang diproyeksikan lebih dari 1.600 km, bagiannya yang paling kompleks, yaitu bagian yang menghubungkan Ya'an ke Ningxi, merupakan keajaiban teknik dan ketahanan. Di segmen ini, lebih dari 90% rel tidak menyentuh tanah dengan cara konvensional. Kereta tidak berkelok-kelok di sepanjang lereng bukit. Kereta benar-benar menembus dan melompati lanskap. Ini adalah rangkaian terowongan dalam yang tak berujung, beberapa di ketinggian lebih dari 3.000 meter, menembus pegunungan yang tidak stabil, dan jembatan-jembatan spektakuler, seperti jembatan yang membentang di Sungai Dadu yang mengatasi jurang sedalam beberapa ratus meter. Para insinyur harus mengembangkan beton khusus yang mengering di lingkungan rendah oksigen, sistem ventilasi dan oksigenasi untuk terowongan dan stasiun, serta teknik penahan untuk lereng yang terus berubah. Biaya, baik finansial maupun tenaga kerja, sangat besar, dan proyek ini membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan selama beberapa dekade. Tetapi imbalannya membenarkan semuanya. Naga sepanjang 55 km. Solusi fiksi ilmiah. Sementara pegunungan ditaklukkan di barat, tantangan yang berlawanan dihadapi di selatan. Laut. Secara khusus, muara Sungai Pearl, salah satu jalur air terpadat di planet ini, dengan ribuan kapal dagang, kapal tanker,
dan feri melintasi perairannya setiap hari. Menghubungkan kota-kota metropolitan yang makmur seperti Hong Kong, Zhuhai, dan Macau dengan jalan raya adalah mimpi ekonomi yang jelas, tetapi teka-teki teknik yang rumit. Jembatan sepanjang 55 km yang berkelanjutan akan menghalangi lalu lintas maritim, mencekik perekonomian yang seharusnya disatukan. Terowongan bawah laut sepanjang itu secara teknis tidak layak dan sangat mahal. Pertanyaan itu tampaknya tidak memiliki solusi. Bagaimana menyeberangi laut tanpa mengganggu laut? Jawabannya tidak datang dari satu jenis struktur, tetapi dari kombinasi yang berbatasan dengan fiksi ilmiah. Jembatan Hong Kong Zhuhai Macau adalah sistem transportasi hibrida, naga baja dan beton yang berkelok-kelok, menukik, dan muncul di atas air. Kolosus sepanjang 55 km ini bukanlah jembatan atau terowongan, ia adalah keduanya sekaligus. Jembatan ini dimulai dengan bagian jembatan kabel yang menjulang di atas area navigasi sekunder. Kemudian, untuk memungkinkan lewatnya kapal kontainer dan tanker besar, jembatan ini menukik ke kedalaman. Mahkota permata jembatan ini adalah terowongan bawah laut sepanjang 6,7 km, terowongan terpanjang di dunia yang dibangun di laut lepas. Terowongan ini tidak digali, tetapi dibangun menggunakan metode tabung terendam. 33 segmen beton bertulang, masing-masing seukuran kapal induk dan beratnya 80.000 ton, dibuat di darat, ditarik ke lokasi yang tepat, dan dengan cermat ditenggelamkan untuk disambung di dasar laut. Terowongan ini muncul di dua pulau buatan, proyek reklamasi lahan monumental yang berfungsi sebagai transisi antara dunia bawah laut dan di atas permukaan tanah. Sungai buatan memperbaiki kesalahan geografis. Terkadang hambatan terbesar bagi pembangunan bukanlah gunung atau laut, melainkan keanehan hidrologi. Di wilayah Guangxi di barat daya Tiongkok, terdapat ironi geografis yang kejam. Ini adalah provinsi pesisir, berbatasan dengan Teluk Tonkin, namun sungai-sungai utamanya, Xiang dan Li, tidak mengalir ke laut di kaki mereka. Sebaliknya, mereka berbelok secara absurd dan menempuh jarak ratusan kilometer ke utara untuk bergabung dengan sungai Yangtze, memaksa setiap kargo yang ditujukan untuk laut untuk melakukan perjalanan memutar yang sangat jauh melalui provinsi lain. Selama berabad-abad, kesalahan drainase alami ini menghambat potensi ekonomi wilayah yang kaya sumber daya, meningkatkan biaya transportasi dan mengisolasi industrinya. Solusinya, sekali lagi, sangat berani. Jika sungai-sungai tidak mengalir ke laut, sungai baru akan digali yang akan mengalir ke laut. Terusan Pinglu secara harfiah adalah sungai buatan. Dengan panjang 135 km, ini adalah kanal navigasi buatan skala besar pertama yang dibangun sejak berdirinya Tiongkok modern. Skala penggaliannya sulit dibayangkan. Total volume tanah dan batuan yang dipindahkan melebihi 700 juta meter kubik, cukup untuk mengisi bendungan 3 ngarai 3 kali lipat. Ini adalah pemotongan presisi melalui landscape yang secara langsung menghubungkan sistem sungai Pearl ke laut. Dengan perkiraan investasi lebih dari 9,4 miliar euro, dan tanggal penyelesaian yang ditetapkan pada tahun 2026, kanal ini akan memungkinkan lewatnya kapal hingga 5.000 ton. Ini akan mempersingkat jarak ke laut untuk barang-barang pedalaman sejauh 560 km, menghemat waktu dan bahan bakar, serta menghasilkan penghematan biaya transportasi lebih dari 600 juta euro setiap tahunnya. Binatang buas sungai Jinsha menjinakkan kemarahan hidrolik. Sementara jembatan dan kanal menghubungkan, ada jenis raksasa lain yang tujuannya adalah untuk mengubah kekuatan alam yang mentah menjadi denyut nadi peradaban yang konstan, energi. Dan di hulu sungai Jinsha yang bergejolak, anak sungai Yangtze, berdiri salah satu mesin paling sempurna dan menakutkan yang pernah dibangun, bendungan pembangkit listrik tenaga air Bahetan. Lokasi yang dipilih bukanlah yang paling mudah, melainkan yang paling kuat dan menantang. Wilayah ini di tepi dataran tinggi Tibet adalah laboratorium geologi yang mengerikan. Medan yang retak, aktivitas seismik yang konstan, dan kekuatan erosi sungai yang menyapu pegunungan. Membangun struktur di sini yang harus menampung reservoir miliaran meter kubik air dan menahan tekanan hidraulik yang sangat besar, pada dasarnya merupakan tantangan bagi fisika material.
Jawabannya adalah sebuah mahakarya teknik presisi. Bendungan lengkung ganda, sebuah kubah beton setinggi 289 meter yang, seperti busur raksasa, mentransmisikan daya dorong air yang dahsyat ke dinding batu ngarai. Setiap pengecoran beton dipantau dengan sensor untuk mengontrol suhu dan mencegah keretakan, sebuah proses yang sangat teliti. Namun keajaiban sejati Bahetan bukanlah eksteriornya, melainkan jantungnya yang berdetak. Di dalam pembangkit tenaganya yang terkubur di dalam batu, terdapat turbin hidroelektrik terbesar dan terkuat di planet ini. 16 unit, masing-masing dengan kapasitas 1 juta kilowatt. Jalan raya, cahaya, teletor listrik. Menghasilkan energi bersih dan melimpah di lokasi terpencil hanyalah setengah dari perjuangan. Setengah lainnya, mungkin lebih kompleks, adalah mengantarkannya ke tempat yang dibutuhkan. Tiongkok menghadapi dilema energi di seluruh benua. Sumber daya energi terbarukan terbesarnya, angin kencang Xinjiang dan Gansu, matahari terik Gurun Gobi, tenaga hidroelektrik di ujung barat, terperangkap 2 atau 3.000 km dari kota-kota besar pesisir dan pusat-pusat industri di timur yang kekurangan listrik. Mengangkut energi ini dengan teknologi transmisi konvensional, pada tegangan 500 atau 750 kV, akan menjadi upaya yang sia-sia. Kerugian resistansi dalam kabel pada jarak sejauh itu akan menghilangkan sebagian besar listrik sebelum mencapai tujuannya. Itu seperti mencoba mengirim air bertekanan melalui selang panjang yang berpori. Solusinya adalah menciptakan selang baru yang sangat efisien sehingga praktis dapat memindahkan energi tersebut. Maka lahirlah jaringan transmisi tegangan ultra tinggi, tulang punggung listrik tak terlihat negara ini. UHV bukanlah sekadar peningkatan sederhana. Ini adalah lompatan kuantum. Saluran-saluran ini beroperasi pada tegangan 800.000, bahkan 1,1 juta volt, tegangan tertinggi yang pernah digunakan secara komersial di dunia. Pada tegangan stratosfer ini, arus yang mengalir untuk membawa daya yang sama lebih sedikit, sehingga secara drastis mengurangi kehilangan panas. Ini setara dengan mengubah jalan tanah yang bergelombang menjadi jalan raya 8 jalur untuk elektron. Membangun jaringan ini sendiri merupakan sebuah prestasi. Hal ini membutuhkan pengembangan transformator raksasa, isolator yang mampu menahan tekanan mekanis dan listrik yang sangat besar, dan menara transmisi yang menjulang seperti gedung pencakar langit yang diletakkan menyamping, melintasi gurun, pegunungan, dan sungai dalam bentangan lebih dari 3.000 km. Investasi kumulatifnya mencapai puluhan miliar euro. Namun, dampaknya sangat transformatif. Sungai yang mengalir terbalik. Sistem pendukung kehidupan peradaban. Jika energi adalah denyut nadi, air adalah darah. Dan disinilah Tiongkok menghadapi paradoks eksistensialnya yang paling besar. Distribusi sumber daya airnya merupakan cerminan terbalik yang kejam dari distribusi demografis dan ekonominya. Bagian selatan, khususnya cekungan Sungai Yangtze, menerima curah hujan monsun yang melimpah, rawan banjir dahsyat, dan sungainya membawa volume air yang sangat besar. Di sisi lain, bagian utara, rumah bagi ibu kota politik Beijing, kota metropolitan Tianjin, dan lumbung pangan penting bagi pasokan makanan nasional, kering, dan haus. Akuifer bawah tanahnya dieksploitasi secara berlebihan selama beberapa dekade, hingga mencapai tingkat kritis. Kelangkaan air mengancam tidak hanya pertumbuhan tetapi juga kelangsungan hidup ratusan juta orang dan stabilitas ekonomi. Solusinya adalah sebuah proyek yang termasuk dalam ranah epik klasik, memaksa air mengalir ke atas, melalui pegunungan, dan di bawah sungai, melawan alur alaminya. Proyek pengalihan air selatan utara, tanpa berlebihan, adalah intervensi hidrologi terbesar dalam sejarah manusia. Ini bukan proyek tunggal, tetapi sistem 3 jalur besar, timur, tengah, dan barat, yang bersama-sama akan memindahkan puluhan miliar meter kubik air setiap tahun dari cekungan Sungai Yangtze dan anak sungainya ke dataran utara. Jalur tengahnya yang telah selesai dan beroperasi merupakan keajaiban teknik. Jalur ini membentang lebih dari 1.200 km, dari Waduk dan Jiangkou ke Beijing dan Tianjin. Untuk mencapai hal ini, air tidak hanya mengalir melalui kanal terbuka. Air melakukan berbagai manuver luar biasa. Air membelah pegunungan melalui terowongan dalam dan
dalam manuver yang paling simbolis, melewati bawah Sungai Kuning yang perkasa melalui sifon terbalik, terowongan yang membentang jauh di bawah dasar sungai. Skalanya sulit dipahami. Hingga tahun 2024, sistem ini telah memindahkan lebih dari 70 miliar meter kubik air ke utara. Sebagai perbandingan, jumlah air tersebut cukup untuk mengisi penuh Laut Mati. Lebih dari 150 juta orang sudah bergantung pada sumber air kontinental ini untuk air minum, industri, dan pertanian mereka. Tanpa pengalihan ini, kota-kota seperti Beijing akan memberlakukan penjatahan air yang ketat bertahun-tahun yang lalu. Magnet yang membengkokkan. Realitas, batas tak terlihat. Di luar bendungan, jaringan listrik, dan saluran air, terdapat kategori megaprojek yang tidak diukur dalam kilometer atau megawatt, tetapi dalam kemampuannya untuk memanipulasi gaya fundamental alam semesta. Ini adalah ranah sains ekstrem, dan kuilnya di Tiongkok adalah Laboratorium Medan Magnet Tinggi Hefei di Provinsi Anhui. Sekilas, ia tidak memiliki kemegahan jembatan gantung atau skala bendungan yang mengintimidasi. Ini adalah kompleks bangunan penelitian, tetapi di dalamnya terdapat sebuah mesin yang mewakili batas absolut teknik presisi dan fisika eksperimental, magnet hibrida paling kuat dan stabil di dunia. Tujuannya bukanlah untuk menghasilkan energi atau mengangkut air, tetapi untuk menciptakan ruang dengan kondisi yang tidak ada di tempat lain di bumi. Pencapaian utama laboratorium ini adalah menghasilkan medan magnet kontinu sebesar 45,2 Tesla. Medan yang diciptakan di Hefei ratusan ribu kali lebih kuat. Pada tingkat ini, magnetisme berhenti menjadi gaya pasif dan menjadi alat yang secara harfiah membengkokkan realitas, mendistorsi sifat-sifat material, dan memungkinkan pengamatan fenomena kuantum yang sebelumnya tidak terlihat. Mencapai hal ini bukanlah soal membangun sesuatu yang besar, tetapi mengendalikan sesuatu yang ekstrim. Magnet hibrida itu sendiri merupakan prestasi teknik dengan kompleksitas yang luar biasa. Ia menggabungkan magnet superkonduktor eksternal yang sangat besar, yang beroperasi pada suhu mendekati nol mutlak, membutuhkan sistem kriogenik besar dengan helium cair, dengan magnet resistansi tembaga internal. Yang terakhir inilah tantangan sebenarnya. Ketika beroperasi pada daya penuh, arus listrik yang melewatinya sangat besar, puluhan ribu ampere, sehingga menghasilkan panas yang setara dengan reaktor nuklir kecil. Sistem pendingin yang mencegah magnet itu sendiri meleleh adalah prestasi monumental, menggunakan air deionisasi bertekanan yang bersirkulasi dengan kecepatan luar biasa. Instalasi ini, dalam waktu operasi puncaknya yang singkat, mengkonsumsi energi sebanyak sebuah kota kecil, energi yang harus dipasok secara stabil dan instan. Dampak mesin ini sangat mendalam dan senyap. Ini adalah alat fundamental untuk penelitian mutakhir. Para ilmuwan dari seluruh dunia menggunakan medan magnet ultra kuat ini untuk mempelajari struktur material baru, mengembangkan superkonduktor suhu tinggi yang dapat merevolusi distribusi energi, menguji obat-obatan pada tingkat molekuler, dan mengungkap rahasia fisika materi terkondensasi. Bintang baja, di mana kehebatan bertemu efisiensi. Sebuah negara yang memproyeksikan dirinya sebagai kekuatan global membutuhkan gerbang yang sepadan dengan skala dan aspirasinya. Pada awal abad ke-21, Beijing menghadapi krisis kesuksesan. Bandara ibu kotanya, yang telah diperluas untuk Olimpiade 2008, telah jenuh. Ruang udara dan landasan pacunya beroperasi pada batasnya, menghambat pertumbuhan. Solusinya bukanlah perluasan sederhana, itu harus berupa redefinisi lengkap tentang apa arti sebuah pusat bandara. Dengan demikian, Bandara Internasional Daxing lahir, sebuah bangunan raksasa dari baja dan kaca yang menyelesaikan paradoks kehebatan dengan keanggunan geometris. Dengan investasi lebih dari 11 miliar dolar dan dibangun hanya dalam 5 tahun, Daxing menjulang di selatan ibu kota seperti bintang laut emas raksasa. Ini adalah terminal bangunan tunggal terbesar di planet ini, dengan luas di bawah satu atap melebihi 1,4 juta meter persegi, mampu menangani 100 juta penumpang per tahun. Namun, kejeniusan Daxing terletak bukan pada ukurannya, melainkan pada bagaimana ia meniadakan jarak yang biasanya ditimbulkan oleh ukuran tersebut. Desain radialnya, dengan inti pusat yang besar dan 5 lengan yang memanjang ke arah gerbang keberangkatan, merupakan sebuah mahakarya efisiensi. Setiap penumpang, terlepas dari lengan mana penerbangan mereka berada,
dapat berjalan dari pusat terminal ke gerbang terjauh dalam waktu maksimal 8 menit. Prestasi logistik ini dicapai melalui koreografi sempurna dari teknologi cerdas. Sistem pengenalan wajah untuk kelancaran arus penumpang, robot yang membantu dengan bagasi, dan integrasi yang mulus dengan transportasi darat, termasuk kereta cepat yang terhubung langsung ke pusat kota Beijing. Pelebuhan hantu. Ketika robot menguasai perdagangan global. Jika Daxing adalah gerbang udara Tiongkok, gerbang maritimnya menghadapi tantangan yang lebih mendasar. Shanghai, yang terletak di Delta Yangtze, melihat statusnya sebagai pelabuhan sungai menjadi kerugian. Generasi terbaru kapal kontainer mega, dengan kedalaman lebih dari 15 meter, tidak dapat mendekati dermaganya. Solusi konvensional adalah terus-menerus mengeruk dasar sungai, sebuah perjuangan yang sia-sia dan mahal secara ekologis. Tiongkok, sekali lagi, memilih solusi radikal. Jika kapal tidak dapat mencapai pelabuhan, pelabuhan akan mendatangi kapal. Dengan demikian, pelabuhan air dalam Yangshan dirancang, sebuah proyek yang secara harfiah melibatkan pemindahan infrastruktur pelabuhan ke laut lepas. Untuk melakukan ini, pertama-tama perlu dibangun sebuah penghubung. Jembatan Donghai sepanjang 32,5 km, salah satu jembatan terpanjang di atas laut. Di ujung jembatan ini, di Kepulauan Yangshan, sebuah proyek reklamasi lahan kolosal dilakukan, mereklamasi ruang dari laut untuk terminal kontainer. Fase keempat proyek ini adalah jantung masa depan. Terminal kontainer otomatis terbesar di dunia. Di sini, operasinya merupakan tontonan keheningan dan presisi robotik. Derek gantry raksasa yang dikendalikan oleh algoritma membongkar kontainer dari kapal tanpa operator manusia di dalamnya. Kendaraan berpemandu otomatis yang menyerupai platform bergulir besar bergerak secara otonom di sekitar lapangan kontainer, dikoordinasikan oleh sistem kecerdasan buatan yang mengoptimalkan setiap gerakan untuk meminimalkan waktu tunggu. Mata langit. Sebuah monumen untuk rasa ingin tahu manusia. Setelah menghubungkan benua, menguasai sungai, dan mengotomatiskan perdagangan, satu ambisi terakhir, murni dan tanpa pamrih tetap ada, untuk memahami tempat kita di kosmos. Ambisi ini mengambil bentuk konkret di pegunungan Kars terpencil di Provinsi Guizhou. Di sini, jauh dari polusi elektromagnetik kota-kota, berdiri teleskop radio bola apertur 500 meter yang dikenal sebagai FAST. Tujuannya bukanlah ekonomi atau logistik, melainkan ilmiah dan filosofis. Tantangan konstruksinya unik, bagaimana menopang piringan penerima radio berdiameter setengah kilometer, seukuran 30 lapangan sepak bola dengan presisi milimeter yang diperlukan untuk menangkap sinyal radio yang sangat lemah dari galaksi yang jauh. Solusinya sama cerdiknya dengan kesederhanaannya, menggunakan cekungan alami di lanskap karst sebagai penyangga. Di atas cekungan alami ini, para insinyur membangun kisi-kisi lebih dari 4.500 panel aluminium segitiga, masing-masing dapat disesuaikan secara independen oleh actuator. Hal ini menjadikan FAST sebagai teleskop aktif. Permukaannya dapat berubah bentuk untuk menciptakan parabola efektif ke berbagai arah, memungkinkan teleskop ini untuk menunjuk ke wilayah langit meskipun piringan utamanya tetap. Sensitivitasnya sangat menakjubkan. FAST sangat kuat sehingga dapat mendeteksi sinyal lemah dari ponsel biasa yang dipancarkan dari permukaan bulan. Sejak mulai beroperasi, hasil ilmiahnya telah revolusioner. Teleskop ini telah menemukan lebih dari 900 pulsar baru, bintang neutron yang berputar dengan kecepatan luar biasa, lebih banyak daripada gabungan semua teleskop lain di dunia dalam 50 tahun sebelumnya. Teleskop ini meneliti awan hidrogen netral untuk memahami struktur Bima Sakti dan berpartisipasi dalam pencarian kemungkinan sinyal kecerdasan ekstraterestrial. Dengan investasi yang relatif sederhana sekitar $170 juta, FAST tidak mengangkut barang atau penumpang. Produknya adalah pengetahuan murni. Ini adalah monumen bagi rasa ingin tahu manusia, mata raksasa yang terbuka lebar ke alam semesta, mengingatkan kita bahwa ambisi terbesar kita terkadang bukanlah untuk mengubah bumi, tetapi untuk mendengarkan, dengan kesabaran yang tak terbatas, bisikan bintang-bintang. Ke-10 proyek ini, dari jembatan yang menjulang di atas jurang hingga mata yang mengamati kosmos, lebih dari sekadar kompilasi rekor teknik. Manakah dari karya-karya ini yang mewakili pencapaian tertinggi,
puncak dari keinginan untuk membangun ini? Jawabannya terletak bukan pada data, tetapi pada kekaguman yang ditimbulkannya. Perdebatan seperti proyek berikutnya yang sudah ada di papan gambar baru saja dimulai.